Di balik langit yang tak terhingga dan tanah yang tak berbentuk, ada sebuah kisah yang lebih kuno daripada waktu itu sendiri. Sebuah kisah tentang kekosongan yang menciptakan kehidupan. Tentang dewa-dewi yang menguasai takdir dunia, dan perjuangan abadi yang membentuk alam semesta seperti yang kita kenal hari ini. Ini adalah kisah tentang Chaos, kekosongan pertama yang menguasai segalanya. Gaia, sang ibu bumi yang penuh kehidupan. Dan Zeus, sang penguasa langit yang memimpin para dewa di Gunung Olympus. Selamat datang dalam perjalanan epik, sebuah perjalanan menuju asal mula dunia, di mana cinta, pengkhianatan, dan peperangan menentukan nasib segala sesuatu yang ada di bumi, langit, dan dunia bawah. Ini adalah kisah tentang penciptaan dunia Yunani. Bayangkan ini, tak ada langit, tak ada bumi, tak ada kehidupan, hanya kekosongan yang luas dan tak terhingga. Inilah yang disebut chaos, sumber dari segalanya. Tidak ada bentuk atau batasan, hanya kehampaan yang menyelimuti segalanya. Chaos bukanlah dewa dalam pengertian yang kita kenal, melainkan lebih seperti energi yang belum terwujud. Dalam mitologi Yunani, dia adalah awal dari segalanya. Dan dari kekosongan inilah kehidupan mulai tumbuh, meski dengan cara yang cukup dramatis. Jadi dari chaos yang murni muncul dua kekuatan besar yang pertama kali membawa kehidupan ke dunia. Gaia, sang ibu bumi yang penuh dengan kehidupan, tumbuh dari kehampaan itu. Coba bayangin, dia seperti ibu yang memeluk dunia dengan tanah, pepohonan, dan segala bentuk kehidupan yang ada di atasnya. Lalu ada Uranus, sang langit yang muncul untuk melindungi Gaia. Mereka berdua saling berhubungan dan bersama-sama mereka menciptakan dasar dunia. Tapi, ini belum selesai karena masih ada satu kekuatan lagi yang lahir dari chaos, yaitu Eros, dewa cinta. Tidak hanya cinta romantis, Eros adalah energi yang menggerakkan segalanya. Ia membawa kekuatan yang menghubungkan segala hal, memberi dorongan bagi segala sesuatu untuk berkembang dan berubah. Gaia dan Uranus, pasangan yang luar biasa ini menghasilkan banyak anak, dan anak-anak mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat kuat yang dikenal sebagai Titan. Mereka adalah raksasa besar yang menguasai dunia. Ada Oceanus, dewa samudra yang mengelilingi bumi, Hyperion, dewa matahari, dan bahkan Krius dan Iapetus yang membawa kekuatan tak terbatas. Tidak hanya itu, mereka juga melahirkan Cyclops, makhluk bermata satu yang menakutkan, dan Hecatoncheires yang memiliki 100 tangan dan 3 wajah. Namun, meski begitu kuat, Uranus tidak senang dengan penampilan fisik anak-anaknya yang menakutkan ini. Ia takut dengan mereka, jadi ia mengurung mereka di dalam perut Gaia. Bayangkan, Gaia yang penuh kehidupan harus menanggung penderitaan karena anak-anaknya disekap di dalam tubuhnya sendiri. Keadaan yang sangat menyedihkan, bukan? Gaia yang sudah lelah dengan penderitaannya akhirnya memanggil anak-anaknya untuk memberontak. Namun, hanya Kronos, Titan yang paling muda, yang bersedia melawan ayahnya. Jadi bagaimana Kronos melakukannya? Dengan cara yang sangat dramatis. Dengan sabit tajam yang diberikan oleh Gaia, Kronos menyergap Uranus saat ia terlelap. Dalam satu serangan mematikan, ia memotong Uranus menjadi potongan-potongan dan darahnya jatuh ke bumi. Dan dari darah itulah dunia kembali dipenuhi dengan makhluk baru. Erinys, dewi pembalasan yang menuntut dosa, serta Aphrodite, dewi cinta yang lahir dari buih laut yang terbentuk dari darah Uranus. Bayangkan, cinta dan balas dendam lahir dari satu kejadian yang penuh darah dan pengkhianatan. Setelah menaklukkan Uranus, Kronos menjadi penguasa dunia. Tapi, tidak semua berjalan mulus. Ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa salah satu anaknya akan menggulingkannya. Ia terjerat dalam ketakutan. Setiap kali Rhea, istrinya, melahirkan anak, Kronos akan menelan anaknya hidup-hidup. Hestia, Demeter, Hera, Poseidon, dan Hades semua ditelan oleh ayah mereka sendiri. Tapi Rhea, yang sangat sedih melihat anak-anaknya dimakan begitu saja, memutuskan untuk menyembunyikan anak bungsu mereka, Zeus.
Saat Zeus lahir, Rhea memberi Kronos batu yang dibungkus kain sebagai tipuan, dan Kronos menelannya, mengira itu adalah anaknya yang baru lahir. Zeus tumbuh besar di Pulau Kreta, disembunyikan dari mata sang ayah. Setelah cukup kuat, Zeus kembali untuk menghadapi Kronos dan membebaskan saudara-saudaranya yang tertelan. Dengan bantuan Gaia, Zeus memaksa Kronos untuk memuntahkan mereka semua. Dan begitu mereka bebas, mereka mulai merencanakan sesuatu yang besar. Jadi mulailah Titanomakia, perang besar antara para dewa dan Titan yang berlangsung selama 10 tahun. Dalam perang ini, para Titan yang sebelumnya begitu kuat akhirnya dikalahkan oleh Zeus dan saudara-saudaranya. Setelah 10 tahun berperang, Zeus dan saudara-saudaranya akhirnya mengalahkan Kronos dan para Titan. Dunia dibagi menjadi 3 bagian, Zeus menjadi penguasa langit dan petir, Poseidon menguasai lautan, dan Hades memerintah dunia bawah. Para dewa Olimpian kini memimpin dunia yang baru terbentuk. Dengan itu, para dewa Olympus mulai memimpin dunia, menciptakan alam semesta yang penuh dengan keindahan, kekuatan, dan tentu saja kekacauan yang masih terus ada. Begitulah kisah penciptaan dunia menurut mitologi Yunani. Dari kekosongan yang tak terhingga hingga kemenangan Zeus yang memerintah dunia, kita melihat bagaimana kekuatan, cinta, dan pengkhianatan mengubah segalanya. Semuanya dimulai dari chaos, dan berakhir dengan dunia yang penuh dengan dewa-dewi yang mengatur nasib setiap makhluk hidup. Jika kamu suka dengan kisah mitologi ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita epik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.